Baik, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Satu orang dulu yang pimpin doanya ke depan. Kita. Oke, kita. Ayo nak. Sebelum kita mulai kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus karena pembahasan kami dari kota dan dari awal kita bisa yang mengenal di dalam kesehatan kita ini hanya doamu untuk Kristus mengutuskan Amin. Oke, makasih ya nak. Mungkin capek sekali mau mulai dari itu lagi. Dalam kita tetap semangat. Oke, untuk ilmu ya kan? Ya, Bu. Udah makan ya semua? Belum, Bu. Sama kita sama-sama belum makan juga ini. Pijat kaki. Ups. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Ibu mau mengabsen dulu. Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa itu? Rika. Kemarin di Bolos, Bu. memang bolosnya? Ya, Bu. Pada kabar, Bu. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Ibu mau presensi dulu ya. Baik, Bu. Gita, Hadir, Bu. Asrini, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Caca, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Destri, Hadir, Bu. Risma, Rika. Ya, ada, Bu. Apa keterangan ini? Bolos, Bu. Sakit, Bu. Mana yang Kita nggak bisa sakit. sakit apa dia nak? Bapak, Bu. Oh, dia berapa hari? 2 hari, Bu. Oke, baik. Berarti satu orang tidak hadir, sakit. Rika. Oke. Baik, kita masuk ke materi. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai teks prosedur. Sekarang kita akan mempelajari materi teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Tidak, Bu. Tidak tahu apa itu teks deskripsi? Tahu, Bu. Ada deskripsi suatu benda, Bu. Menggambarkan. Oh, Saya tidak tahu, Bu. ada yang tahu, ada yang enggak. Oke, masuk kita ke pengertiannya saja langsung. Biar kita sama-sama tahu dan sama-sama paham. Oke, baik. Yang pertama yaitu adalah pengertian teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci. Di mana tujuan dari teks deskripsi ini yaitu sehingga pembaca dapat membayangkan atau seolah-olah merasakan apa yang dideskripsikan. Baik, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis teks deskripsi. Jadi, jenis-jenis teks deskripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi subjektif, deskripsi objektif, di mana deskripsi subjektif ini merupakan deskripsi yang berdasarkan pandangan atau perasaan penulis, hasil dari pemikirannya terhadap apa yang telah dideskripsikannya atau yang sudah dilihatnya mengenai benda kah atau tempat kah, seperti itu. Selanjutnya yaitu deskripsi objektif. Ini merupakan deskripsi berdasarkan fakta tanpa pendapat pribadi. Misalnya seperti apa ya, sejarah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan kata, sifat atau frasa deskripsi. Yang kedua yaitu menjelaskan ciri-ciri objektif secara terperinci. Yang ketiga yaitu menggunakan panca indera seperti penglihatan,
tiga. Yang pertama, identifikasi, di mana identifikasi ini menjelaskan objek yang akan digambarkan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, ini menjelaskan objek secara rinci tentang bagian-bagian objek yang termasuk bentuk, ukuran, warna, dan ciri-ciri lainnya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang digambarkan. Jadi kita masuklah dulu ke contoh ya. Bu. Baik, di sini ada sebuah gambar. Ini merupakan gambar apa? Jam dinding, Bu. Baik, bagus, jam dinding. Ibu akan mendeskripsikan jam dinding ini berdasarkan dari struktur yang tadi, struktur dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu jam dinding. Jam dinding ini merupakan baik, Ibu akan mendeskripsikan gambar ini berdasarkan struktur penyusunan dari teks deskripsi. Jadi jam dinding. Gambar ini menunjukkan sebuah jam dinding berbentuk lingkaran dengan tampilan sederhana dan jelas. Jam ini digunakan untuk menunjukkan waktu dalam format analog. Jam ini memiliki bingkai lingkaran berwarna hitam dengan latar belakang putih polos. Angka-angka penunjuk yang terdapat pada jam dari 1 hingga 12 tercetak dengan jelas di sekeliling lingkaran. Jarum-jamnya ada 3 jarum pendek menunjukkan pukul 1, jarum panjang menunjukkan angka 10, dan jarum detik mengarahkan ke angka 9. Posisi ini menunjukkan waktu pukul 1 tepat. Di dalam lingkaran jam juga terdapat tulisan apa catatan tangan kecil sekitar pusat jam dan letaknya merupakan bagian dari penjelasan tambahan. Jam ini berfungsi sebagai alat bantu yang efektif dalam mengajarkan konsep waktu. Selain juga berguna sebagai penunjuk waktu di ruangan dengan tampilannya yang bersih, jam ini cocok untuk digunakan di ruang kelas maupun rumah. Jadi berdasarkan contoh yang Ibu paparkan di sini, ini paragraf yang pertama merupakan salah satu identifikasi, di mana dia menjelaskan gambaran si objek tadi. Yang kedua yaitu paragraf yang kedua merupakan deskripsi bagian, di mana dalam deskripsi bagian ini pada teks deskripsi jam dinding ini paragraf kedua menjelaskan apa-apa saja sih itu bagian-bagian dari jam dinding, warnanya, bentuknya, ukurannya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, paragraf yang ketiga yaitu adalah simpulan. Simpulan dari si jam dinding ini gunanya apa? Oke, baik. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan contohnya, dan Ibu sudah membuat tadi contohnya juga lagi ya kan? Dan Ibu jelaskan bagian identifikasi mana, deskripsi bagian mana, dan kesimpulannya di mana. Jadi Ibu memiliki 3 gambar, di mana anak-anak sekalian Ibu bentuk kelompok menjadi 3 kelompok, di mana terdiri dari 1 kelompok itu 3 orang dan 2 kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi tugas kalian mendeskripsikan gambar ini berdasarkan struktur teks deskripsi yang tadi. Oke? Ibu hasil deskripsinya ditulis di selembar kertas. Nanti Ibu yang sudah kelompoknya sudah siap semuanya, nanti ditampilkan ke depan hasil dari deskripsi yang telah ditulis di selembar kertas tersebut. Jadi Ibu bagi ya gambarnya anak-anak. Jangan berguna, maaf Bu. Oh ini kertasnya nak bisa ditulis di sini ya. Ini kertasnya bisa ditulis di sini, oke? Coba nama kelompoknya Bu. Iya nak Bu.
maju ke depan, tampilkan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi saya dengan teman saya itu adalah ini adalah gambar kursi yang dimana identifikasinya itu adalah gambar ini menampilkan sebuah kursi santai bergaya minimalis dengan rangka yang terbuat dari kayu berwarna coklat alami. Nah, yang menjadi deskripsi bagian dari gambar ini di mana dudukan dan sandaran pada kursi ini menggunakan anyaman rotan yang rapat berwarna coklat muda dan memberikan kesan yang alami. Desain kursi ini sederhana namun elegan dengan kaki-kaki kayu yang kokoh dan tambahan penyangga. Senderan kursi sedikit miring berbelakang yang dirancang untuk memberikan kenyamanan saat bersandar. Dan menjadi kesimpulannya yaitu adalah kursi ini cocok ditempatkan di ruang tamu, ruang baca atau sudut rumah untuk menambahkan sentuhan estetika bernuansa alami dan tropis. Sekian. Oke, bagus. Selanjutnya yaitu kelompok Eva dan Saskia. Perwakilannya ada berapa cukup? Oke, silakan Nak Eva. Gambar apa itu Nak? Anak kucing. Oke, silakan Nak. Menjadi identifikasi pada gambar ini yaitu gambar ini menampilkan seekor anak kucing yang sedang berbaring di atas permukaan kayu berwarna putih muda. Kucing ini terlihat dalam posisi santai dengan kepala sedikit dimiringkan, menatap lurus ke arah kamera. Menjadi deskripsi bagian dari gambar ini, anak kucing ini memiliki bulu warna putih dengan corak abu-abu dan sedikit jingga di bagian atas kepala. Matanya berair bulat dan berwarna biru, memberikan kesan yang sangat menggemaskan. Hidungnya kecil dan berwarna merah. Yang menjadi kesimpulan dari gambar ini yaitu gambar ini menggambarkan seekor anak kucing yang lucu dan menggemaskan dengan mata biru yang menawan. Bisa Bu? Oke, bagus. Selanjutnya yaitu kelompok ketiga. Gambar apa Kak? Baik, di sini ada gambar anggrek. Identifikasinya gambar ini menampilkan sekumpulan bunga anggrek yang sedang bermekar dengan indah. Bunga anggrek ini terlihat segar dan memancarkan pesona alami yang menawan. Deskripsi bagiannya, kelompok bunga anggrek ini berwarna ungu muda yang berpadu dengan garis-garis halus berwarna ungu tua, menciptakan pola yang indah dan simetris. Di bagian tengah bunga anggrek lebih gelap, menonjolkan warna ungu pekat dengan sentuhan putih yang mempercantik penampilannya. Bunganya bergerombol pada satu tangkai dengan tiap kuntum mekar sempurna dan menghadap ke berbagai arah. Pencahayaan dalam gambar ini membuat kelompok bunga tampak berkilau, seolah diterangi sinar matahari. Latar belakang yang nur berwarna biru muda menambah kesan segar dan meninggalkan kecantikan bunga anggrek ini. Simpulannya, bunga anggrek ini tidak hanya memanjakan mata dengan warnanya yang cerah, tetapi juga menambahkan keanggunan dan keindahan alam yang abadi. Keelokan bunga ini menjadikan primadona dalam dunia tanaman halus hiasi. Oke, baik, bagus. Jadi dari hasil diskusi tadi, Ibu lihat semua sudah paham ya mengenai struktur dari teks deskripsi ini. Oke, baik. Kayaknya udah jam-jam mau pulang ini ya. Iya Bu. Kita pulang aja ya kan? Iya Bu. Oke, baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks deskripsi. Jadi minggu depan kita akan masuk lagi. Nanti pembahasan kita mengenai materi teks negosiasi. Jadi kepada anak-anak semuanya untuk bisa dibaca-baca bukunya, mencari apa sih pengertian teks negosiasi, strukturnya, ciri-cirinya, jenisnya, contohnya agar minggu depan kita semakin mudah mempelajari teks dan negosiasi tersebut. Oke, baik. Jadi saya simpan bukunya dan kita pulang.